Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, komen, lalu kemudian Bapak Ibu jangan skip video ini, jangan dilewati video ini, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 0852 40 30 2930. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema renungan saya, yaitu di balik pencobaan padang gurun, atau di balik pencobaan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita dicobai oleh si jahat. Apakah kita akan terpengaruh? Biasanya ketika seseorang dicobai, maka dia terpengaruh. Namun tidak untuk tokoh yang satu ini, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita temukan Alkitab kita, lalu kita baca. Bapak Ibu jika mau baca bersama-sama, silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat di pasal 4 dalam kitab Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk coba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara, setelah kita membaca ayat ini, ayat raya, nah kita di sini akan menemukan beberapa jaminan saat Yesus dicobai. Jaminan yang pertama saat Yesus dicobai adalah jaminan Roh Kudus, jaminan roh, ya, atau jaminan ruah. Dalam bahasa Ibrani-nya ruah artinya angin, bisa saja itu adalah nafas Allah, dan bisa juga bisa berindikasi kepada Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu semua orang punya interpretasi dan lain sebagainya, ya. Orang-orang itu memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Tetapi dalam hal ini, ketika kita melihat Alkitab secara biblikal, secara apa adanya, maka kita menemukan di ayat pertama bahwa di situ ada jaminan roh. Kalau kita lihat, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, ini atas seizin atau atas seizin Tuhan, ya, ini terjadi seizin Bapa. Maka untuk mengetahui sampai di mana, ya, iman seseorang, maka dia harus bersandar kepada Tuhan. Nah, Yesus menunjukkan teladan yang baik, teladan yang luar biasa saat dia dicobai. Nah, di sini ada jaminan, jaminannya itu yaitu roh, artinya ada nafas Allah, artinya ada roh yang luar biasa yang sedang bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus, ya, tidak ditinggalkan oleh roh itu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ya, terkadang kita hanya dibatasi oleh satu pemikiran, tetapi kita tidak dapat menerima pikiran pandangan yang lain. Dalam hal ini, kalau kita lihat Alkitab apa adanya,
maka kita akan menemukan ada peran Bapa di sana. Ya, ada peran Bapa. Dia memberikan roh, ya, ruah, nafas, dan juga bisa saja datang itu seperti angin, ya, yang bertiup. Nah, itu dalam perjanjian lama sering diindikasi seperti itu. Nah, di sini Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kadangkala kita ada dalam pencobaan, lalu kita berkata bahwa ini bukan dari Tuhan. Nah, kadangkala kita menolak pencobaan itu, dan akhirnya kita hanya menjadi orang percaya yang tidak pernah naik level, yang tidak pernah melihat level up, atau kita nggak pernah step by step melangkah, maju, naik, dan lain sebagainya. Tetapi justru kita membatasi diri kita dengan menjadi orang Kristen yang biasa saja. Padahal Tuhan ingin agar supaya kita itu menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan dengan jaminan roh. Ya, saat kita dicobai, ya, kita harus mempercayai bahwa ada roh yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, tentu yang ditulis di Alkitab itu menggunakan huruf atau huruf depannya itu roh, yang adalah huruf besar, ya, R besar. Jadi ini bisa menjadi suatu indikator bahwa itu adalah ruah, ya. Lalu kemudian jaminan saat Yesus dicobai, jaminan yang kedua adalah jaminan firman. Nah, kita lihat di dalam ayat yang keempat, kita lihat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tahu bersama, jika firman sudah dinyatakan, maka tidak mungkin itu tidak terjadi. Artinya, tidak mungkin Tuhan gak akan genapi. Semuanya pasti Tuhan genapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap firman yang dikutip dalam perjanjian baru, itu yang kemudian terjadi, yang kemudian itu bisa digenapi, ya. Beberapa nubuatan, beberapa perkataan di dalam perjanjian lama, itu bisa tergenapi di abad-abad pertama, ya. Kita mungkin berpikir bahwa terkadang kita dibatasi oleh apapun yang kita pikirkan, tetapi jaminannya adalah firman. Kalau kita punya firman Tuhan, maka kita akan terus disertai Tuhan, kita akan terus melihat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dalam hal ini, ya, saat kita sedang dicobai, maka kita harus memiliki jaminan firman, ya. Jaminan firman ini adalah sebuah lisensi agar supaya kita tuh sanggup, kita tuh punya sesuatu yang luar biasa, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa survive di tengah persoalan, di tengah masalah yang kita alami, dan kemudian kita juga akan terverifikasi dengan Tuhan, ya. Kenapa? Karena jaminannya adalah firman. Kita itu menjadi suatu kesenangan bagi kita ketika kita membaca firman. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman atau merenungkan firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan dapat mengingat firman Tuhan itu. Dan ketika Bapak Ibu sedang dalam persoalan, dalam masalah, dalam pencobaan, jangankan Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin, ya, kita akan kuat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak ada jaminan firman. Nah, sedangkan Yesus saja, dia adalah Tuhan, ya, dia adalah yang adalah God is good, ya, Tuhan yang baik, ya, yang kita tahu bersama bahwa dia adalah kasih itu sendiri. Dia juga dicobai, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia adalah Tuhan, asitoh dia dicobai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini harus kita pahami bahwa kita punya jaminan firman. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita punya jaminan firman, maka apapun pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh eksternal, bahkan pengaruh-pengaruh internal yang mungkin melemahkan kita, maka kita ada jaminan firman Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jaminan yang ketiga saat Yesus dicobai atau saat kita dicobai adalah ada malaikat-malaikat. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang dicobai, atau saat itu Yesus dicobai, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-11, iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dalam hidup kita, kadangkala kita akhirnya mengalami kelelahan, mengalami kemunduran iman saat kita dicobai. Tetapi percayalah bahwa ketika kita dicobai, ya, sama seperti Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Mengapa? Karena ada jaminan roh, ada jaminan firman. Karena dia selalu mempermuliakan Bapanya di sorga. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, ada perlindungan Tuhan. Nah, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita, ya.
mengutus malaikatnya bukan hanya membawa pesan bagi orang percaya, tetapi menjaga atau melindungi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tentu bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan kita kekuatan di saat kita cobai. Di saat kita dicobai, Tuhan ada di sana, akan selalu memberikan pertolongan bagi kita. Nah, maka dari itu marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.